Ya, saya yakin cuplikan-cuplikan debat tadi sering Anda saksikan di media sosial pastinya ya. Banyak yang kemudian memposting ulang dengan menambahi komentar macam-macam. Nah, malam ini kita akan mendengarkan dan juga melihat sama-sama seperti apa sih percakapan di media sosial terkait dengan debat Capres dan juga Cawapres yang sudah berlangsung. Sebelum nanti kita menyongsong debat ketiga di bulan Januari mendatang. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Malam hari ini saya agak lebih bahagia karena saya nggak perempuan sendirian nih. Biasanya cuma saya sendirian perempuan. Tepuk tangan dulu dong. Ini di sebelah saya ada Prof. Lely. Tiga nih ya. Kita tinggal ke sana. Bukan. Prof. Lely, pakar komunikasi politik UNAS. Selamat malam, Prof. Lely. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indikator Indonesia, benar ya? Iya, betul. Indonesia Indikator, jangan kebolak. Oke, dan dari sini, dari Timnas Amin, Bang Mardhani Alisera, selamat malam. Semua, sehat semua. Alhamdulillah. Mas Yandri Susanto dari Kubu Prabowo. Siap, assalamualaikum. Gibran, selamat malam, waalaikumsalam. Bang Eriko Sutarduga dari TKN Ganjar Mahfud, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat Natal untuk bagi kita yang merayakannya. Oke, juga selamat malam untuk adik-adik dari UIN dan juga Universitas Bakri. Tepuk tangan sekali lagi dong yang meriah. Nah, saya sebelum ke Mbak Rustika dan Prof. Lely, saya mau tanya dulu nih. Sebagai, ya saya lihat selain ini jubirnya semua malam hari ini, saya ingin mendengarkan komentar dan penilaian masing-masing dari 01 dulu. Bagaimana penampilan debat pertama, debat kedua kandidat Anda? Ya, yang pertama bahagia karena di banyak survei angka yang nonton tuh 42-52% penduduk Indonesia. Artinya demokrasi sebagai bagian dari pendidikan politik dapat terjadi. Itu nomor satu. Yang kedua, 2 kali debat ini Capres dan Cawapres berani untuk jual beli gagasan. Dan itu sehat. Dan yang ketiga, kami tetap meyakini Mas Anies Baswedan dengan kemampuan orasi dan pesan yang jelas terhadap perubahannya jauh mengungguli yang lainnya. Oke. Kalau Gus Imin santri memang menang tanpa ngasorake. Gitu. Apa itu artinya itu? Menang tanpa merendahkan, tidak ingin nyerang kiri, tidak ingin nyerang kanan, pokoknya ya diselepet aja biar sadar. Emang gitu. ada yang merendahkan kemarin itu? Nanti kita lihat. Oke. Nomor 2, Mas Yandri gimana penampilan Ya, kandidatnya? makasih Mbak Gia. Saya kira pesta demokrasi kita memang sangat menggembirakan sekarang. Keterbukaan untuk berdebat itu memang sudah dipertontonkan oleh Capres dan Cawapres. Ya. Nah, tentu kalau Pak Prabowo nggak usah diragukan lagi ya, dan sangat disenangi oleh masyarakat. Yang paling dinanti orang kan Mas Gibran. Ya, saya kira kiri kanan ini kan underestimate lah sama Mas Gibran kan. Masa? Iya, Nanti betul, dikomentarin itu betul. Ya? Bener nggak? Iya, artinya 0103 itu kan tidak menganggap Mas Gibran bisa berdebat, bisa bicara. Ternyata, bagi ya, di malam 22 malam itu, wah lewat tuh Prof Mahfud sama Cak Imin kan. Dan saya kira orang banyak kaget semua, menjungkir balikkan. Lewat ya? Menjungkir balikkan prediksi selama ini. Nah, itu loh. Jadi saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini bagi kami, kemajuan pesta demokrasi kita bahwa anak muda jangan pernah diragukan di Republik ini. Oke, baik. Bang Eriko, lewat katanya Bang Eriko. Ya, kalau kita kan melihat nanti biar kalau data-data analisis itu kan Mbak Rustika nanti yang lebih paham. Tapi kalau kami melihat sambutan dari masyarakat tentunya, walaupun kalau berdasarkan hasil survei tadi Pak Mardhani sebenarnya yang menonton 30% lebih dari penduduk Indonesia, tidak sampai sebesar itu. Tetapi dari hasil yang di sosial media maupun di survei, memang siapa yang menguasai dan memang sudah punya pengalaman track record itu, ya memang itu yang paling tertinggi. Dan yang paling tertinggi waktu debat pertama itu ya Mas Ganjar, dan debat kedua itu Profesor Mahfud, bisa dilihat nanti dari hasilnya seperti itu. Ya, itu kenyataan yang ada. Tapi ya kalau misalnya ada yang mungkin menduga-duga, bukan karena nama saya Riko Sotarduga ya, tapi suka menduga-duga, ya ada yang menduga-duga bahwa ini yang paling ya sah-sah saja kan, kalau katanya semua juga kan kecap harus nomor 1 kan, kira-kira begitu. Tapi kalau hasilnya memang tetap pasangan calon nomor 3 yang tertinggi. Semua bebas, klaim boleh, namanya klaim bebas ya. Tapi ini saya mau konfirmasi nih, lewat katanya tadi penampilan Prof Mahfud dilibas oleh Mas Gibran. Wah, dari mana? Ini kan karena hanya bahasa apa itu? Seger apa SG
sebenarnya nyebutnya SGIE ya adik-adik mahasiswa, tapi sebutnya SGI ya, kita memaklumi saja lah. Seperti itu, apa? Sego apa ya begitulah SGI. Iya seperti itu. Bang Mardhani gimana? Benar nggak? Kalau dibilang klaim tidak, Kompas mengatakan hasil surveinya Mas Anies nomor 1, beberapa survei juga nomor 1, dan publik bisa melihat Wakanda nomor Indonesia Forever itu viral sekali. Apalagi sekarang ditambah dengan desak Anies yang terus bergulir menjadi tren, itu buat kami tren yang luar biasa. Saya mengomentari ada yang bijak dan dewasa, ada yang baru newbie yang lagi pengen ngambil panggung. Biarkan dikasih kesempatan panggung itu. Newbie lagi pengen ngambil Nanti panggung. anak-anak akan ngelihat mana yang lebih bijak gitu. Oke, jadi Kalau saya nitik tekannya gini aja Mbak. Jadi orang menganggap, saya fokus ke Mas Gibran aja ya, kalau Pak Prabowo sudah mantap lah itu kan. Semua hampir yang nggak suka Mas Gibran atau nggak suka 02 itu menganggap Mas Gibran itu apa nih? Paling nggak bisa ngomong ini, ya kan? Ternyata sekali lagi harus jujur kita. Ya Mas Gibran mengusik panggung, harus jujur itu. Dan buktinya sampai hari ini loh Mbak Anggia, semua lembaga survei menjagokan dan menempatkan Prabowo Gibran itu nomor 1 loh. Itu nggak bisa dibantah. nanti kita akan Artinya pengaruh dari sosialisasi, kemudian debat terbuka, visi misi 02 itu direspon baik oleh publik dengan itu kan sudah dipraktekkan oleh lembaga survei itu. Kalau hari ini pemilu, siapa yang Anda pilih? Dan Pak Prabowo Mas Gibran itu semua lembaga survei kredibel menempatkan mereka insya Allah 1 putaran. Oke, Mas Yandri, tapi menarik nih mengomentari sedikit Bang Mardhani, tapi ingin menunjukkan apa tadi yang Ingin menguasai panggung. menguasai panggung Pengen gitu dengan menang. Enggak, ini ciri-ciri yang kalah memang begitu. Boleh digunakan Karena sudah nanti. dikuasai kan. Enggak, contohnya saya malah dejavu ya. Dulu Pak Jokowi, Pak Prabowo ditanya TPID. Tapi Pak Prabowo dengan bijak saya tidak tahu. Yang SGIA, State of Global Islamic Economic Index, Caimin juga saya tidak tahu. Kalau mau jujur, Gus Muhaimin nyuwun sewu, kan ada SGIA nih, State of Global Islamic Economic Index. Kan penting buat kita, warga Indonesia yang mayoritas muslim. Menurut Gus Muhaimin, apa yang itu lebih pertanyaan bijak. Oke, nggak Itu menjebak pertanyaan gitu. dewasa. Kalau nanya gitu kata Mas Anies, itu pertanyaan teknikal, Google aja yang jawab. Itu bukan kelas pemimpin. Oh gitu Mas Yandri, Enggak. jadi sengaja. Enggak ada yang salah Tunggu. dalam peraturan debat di KPU dan itu disepakati oleh semua pasangan calon. Tidak ada yang salah dengan Mas Gibran. Tapi belakangan itu dievaluasi Oh iya oleh dievaluasi KPU. kan. Tidak Dievaluasi boleh lagi nggak apa-apa. menggunakan Artinya yang pertanyaan-pertanyaan waktu singkatan. kemarin Mas Gibran melakukan itu nggak ada yang salah. Bahwa ada evaluasi ya memang dari periode debat. Kalau nggak ada yang salah nggak dievaluasi. dievaluasi itu. Enggak, itu belum tentu salah loh. Evaluasi itu betul salah ya kan. Tapi mungkin perlu apa namanya. Tidak boleh penyempurnaan. lagi ada pertanyaan Oh seperti iya, itu. Berarti tapi waktu salah. itu belum dilarang. Enggak ada masalah itu. Toh moderator kan mempersilahkan Caimin mempertanyakan pertanyaan itu kan, dan Mas Gibran juga diberi kesempatan untuk menjelaskan. Jadi nggak ada yang salah. Boleh tahu nggak sih Mas Yandri itu dari mana itu ide pertanyaan itu? Apa tuh? SGIE itu, SGIE itu. Iya semua kan diperbincangkan sebelum Oke, debat. dipersiapkan itu berarti. Itu kan akhirnya kan diserahkan kepada Mas Gibran kan. Oke. Mbak Bianca. Kalau ngelihat trennya kayak dulu sama aktornya sama jangan-jangan. Strateginya sama berarti. Bukan aktor ini Tapi berbicara sekali lagi strategi itu tidak Bang dilarang Mardhani. loh Mbak Gia, boleh begitu kan. Oke. Kan nggak dipersoalkan. Tidak dilarang ya pada saat itu. Jadi Gimana, sebenarnya Mbak Bang? Dwi Anggia maupun semua yang menyaksikan TV One pada saat ini kan sebenarnya kalau dikatakan kan sebenarnya panggung ya. Bisa saja itu soal teatrikal dan lain-lain. Kalau kita melihat yang sesungguhnya, adik-adik mahasiswa juga ada di sini. Menghadapi persoalan yang sesungguhnya itu jauh lebih berat daripada soal pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah ini kan sebenarnya responnya seperti apa? Kalau seseorang yang memang mempunyai sudah track record yang baik ya, kalau tadi kita fokus ke cawapres ini karena tadi dari ini cerita cawapres, ya satu-satunya yang sudah mengalami 3, ini bukan karena Mas Ganjar sama Profesor Mahfud ya, trias politika dari eksekutif, yudikatif dan legislatif itu hanya Profesor Mahfud. Itu harus diakui secara jujur dan memang ya tidak diragukan track record dan kelihatan kemarin. Tapi nggak keteteran memang Prof. harus Mahfud jujur. ketika menjawab beberapa pertanyaan. Ya dari memang Mas harus Gibran. jujur. Kan beliau bukan seseorang yang tidak apa adanya atau yang katakan dibus pada saat ini. Kalau kita lah adik-adik mahasiswa ingat nggak SKS, sistem kebut semalam. Kira-kira begitu kan. Nah ya jadi monggo-monggo saja biar masyarakat nanti yang menilai dan juga sosial media kan ini ada Mbak
Tika, ada Profesor Lely yang bisa lebih menjawab dengan nanti baik. kita akan dengarkan itu ya, benar-benar. Tahu aja saya mau pindah ke sini, tapi nanti kita jeda dulu sejenak, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.